Halo, salam dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Program Daerah Bicara KBR 68H kembali ke ruang dengar Anda. Pagi hari ini Anda bersama saya Deriani dan saya tidak sendiri, dan juga saya akan menginformasikan yang spesial pada pagi hari ini karena siaran gak di studio tapi di luar studio, tepatnya di Balai Sidang Universitas Indonesia. Kita akan berbincang seputar Undang-Undang Pendidikan Tinggi, harapan baru atau masalah baru. Saya tentu tidak sendiri, ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Majelis Dewan Pendidikan Tinggi, ada Profesor T. Basarudin, ada Profesor Chan, lalu juga ada satu lagi di sisi pengamat yang bikin penengah begitu biar nggak ribut mungkin ya, ada Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro, ini guru besar ITB dan pernah menjabat Dirjen Dikti 1999 hingga 2007. Dan juga dari sisi mahasiswa, biar suaranya lebih sempurna, lebih balance begitu, lebih seimbang, ada Valdo Maldini, Ketua BEM Universitas Indonesia. Saya sapa semuanya, selamat pagi. Boleh dipakai mic-nya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Semangat pagi, berbicara seputar Undang-Undang Pendidikan Tinggi, masalah baru atau harapan baru. Mungkin saya ke Prof. Chan dulu. Prof. Chan mungkin bisa dijelaskan semangat dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini apa sih? Sebetulnya kalau kita lihat bagaimana sejarah dan proses keluarnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 12 ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi di Indonesia. Banyak sekali studi maupun juga teori-teori yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi akan berkontribusi secara nyata pada peningkatan daya saing sebuah bangsa. Nah, ada memang beberapa persoalan pokok yang disadari terjadi dengan pengelolaan dan juga pengembangan sektor pendidikan tinggi di Indonesia. Misalnya dari sisi bentuk kelembagaan. Jadi meskipun Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 sudah dikeluarkan, itu belum secara spesifik dan juga secara definitif mengatur tentang bagaimana bentuk kelembagaan dari sebuah atau suatu sistem pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk perguruan tingginya. Kemudian juga menyangkut governance atau tata kelola, yang kalau kita lihat yang ada pada saat ini, kita mengenali bahwa adanya perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi swasta itu akan menjadi bagian dari yayasan sebagai badan penyelenggara, sedangkan perguruan tinggi negeri adalah bagian dari Kementerian Pendidikan Nasional atau Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan diyakini bahwa sebetulnya harus ada otonomi pengelolaan. Ya. Okay. Jadi dan masih banyak isu lain termasuk juga masalah akses dan keterjangkauan dari pendidikan tinggi, itu juga paling tidak belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang itu. Nah, muaranya seperti saya katakan tadi, memang diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 tentang pendidikan tinggi ini, Indonesia akan secara sistematis mengembangkan sektor pendidikan tinggi untuk menjadi lebih baik, lebih bermutu, lebih berdaya saing gitu ya, dan lebih relevan dengan kebutuhan nasional. Lebih bermutu, berdaya saing begitu, Prof. Chan. Bagaimana Valdo dari BEM UI sendiri menanggapi soal Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini? Ya, silakan. Ya, kalau kita ngomongin pendidikan tinggi ya, itu kan kita sama-sama tahu bahwa salah satu tujuan negara ini kan juga ingin mengakomodir tentang pendidikan itu diatur di konstitusi juga, bahwa negara itu bertanggung jawab terkait pendidikan. Dan memang bagi saya salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup orang itu dengan belajar dan dengan sekolah. Orang yang dari susah jadi orang bisa dan mampu itu karena dia belajar, dia tahu karena belajar. Dan pendidikan tinggi adalah salah satu instrumen dari hal itu. Nah, kalau seandainya kita ngomong tentang undang-undang pendidikan, ini juga cukup highlight dalam beberapa tahun ini ya. Kita masih ingat pada tahun 2000
menuju 2009 itu disahkannya Undang-Undang BHP, Badan Hukum Pendidikan, yang di judicial review oleh MK tahun 2010. Dan sekarang dibuatlah Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Nah, kami dari BEM UI juga ingin memberikan pandangan bahwa memang ada semangat yang dibawa, bahwa pendidikan harus bermutu, pendidikan harus berkualitas. Saya sangat sepakat dengan hal itu, sangat sepakat. Tidak ada ketidaksepakatan saya terkait hal itu. Tetapi cara untuk mencapai itu mungkin perlu kita sama-sama telisik lagi di undang-undang ini. Bagaimana sih cara mencapai mutu dan berkualitas itu? Nah, kalau misalnya dari sikap dari BEM UI sendiri, BEM UI itu tergabung di Koalisi Nasional Pendidikan, yaitu pusatnya di LBH Jakarta. Kami telah pernah berdiskusi juga sama Prof. Satrio, sama Prof. Chan juga di sana. Kita posisinya di sini masih menolak ya, dalam artian tidak bersepakat dengan undang-undang ini karena kita melihat adanya potensi-potensi akses-akses pelepasan tanggung jawab negara terkait pendidikan. Nah, itu mungkin nanti akan dibahas. Mungkin bisa dikasih gambaran seperti apa sih? Ya, gampangnya misal di pasal 65 gitu, itu terkait otonomisasi. Saya sih sepakat dengan otonomi akademik. Saya tidak ada bantahan saya terkait otonomi akademik, penelitian harus gampang dan lain-lain. Tetapi otonomi keuangan itu mungkin hal yang perlu kita sama-sama cermati. Karena yang namanya kampus, ketika ingin mengelola keuangan sendiri, yang menjadi pasar yang akan menjadi sumber dana itu kemungkinan besar mahasiswa. UI telah terbukti bahwa di tahun 2010-2011 berdasarkan laporan akuntan Lakib UI, itu mahasiswa itu mengcover 67% dari total keseluruhan biaya. Padahal di konstitusi diinginkan sepertiga. Nah, itu kan 2 kali lipat kenaikannya. Kita berkhawatir hal itu akan terjadi. Dan juga ada pasal-pasal terkait student loan di pasal 76 ayat 2. Juga ada pasal terkait satuan operasional dan di pasal 88 itu memang dibilang bahwa dikti itu membuat satuan standar. Tapi kampus itu yang akan menetapkan tarifnya. Kita khawatir nanti itu akan jadi lebih dibandingkan standarnya seperti itu. Masih banyak pasal-pasal yang sebenarnya kalau seandainya dibahas di sini mungkin akan dielaborasi di diskusi selanjutnya. Tetapi pada intinya kita khawatir undang-undang ini membuka akses seperti itu. Dan juga terkait skema jalur masuk, yang hal-hal seperti itu mungkin bisa kita kritiki nanti. Prof. Chan, kekhawatiran ini di kalangan mahasiswa kita mungkin bisa menjawab, nanti Prof. Satrio mungkin bisa menengahi ya, silakan Prof. Chan. Ya, mungkin langsung tadi beberapa poin yang disampaikan Valdo ya. Pertama yang terkait dengan jaminan akses. Sebetulnya kalau kita lihat sebelumnya itu tidak ada peraturan ataupun selevel undang-undang yang cukup eksplisit menyatakan kewajiban dari pemerintah dalam hal menjamin akses masyarakat yang secara akademik mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi. Dulu sempat ada memang di Undang-Undang Nomor 9 BHP yang sudah di almarhum tersebut. Artinya kalau kita lihat dari sisi substansi itu bisa dikatakan bahwa undang-undang ini bisa menjadi harapan gitu ya, untuk mengurai persoalan tadi dan menjadi solusi terhadap akses bagi masyarakat yang secara ekonomi memiliki keterbatasan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Misal kalau kita lihat tadi pasal yang disampaikan Valdo, pertama pasal 83 itu menyatakan bahwa sebetulnya pemerintah akan membiayai baik itu untuk kegiatan pengembangan maupun operasional sebuah perguruan tinggi yang didirikan oleh negara, PTN dalam hal ini. Bahkan di situ dikatakan juga PTS pun dapat atau pemerintah dapat juga memberikan bantuan pendanaan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi swasta. Nah, bagaimana sebetulnya bentuk implementasi dari pendanaan ini? Kita lihat ada 2 entry point kan di sana. Untuk yang perguruan tinggi negeri yang tidak berstatus badan hukum, memang polanya adalah didasari atas perhitungan satuan biaya, kemudian dialokasikan yang bentuk dan mekanismenya akan disusun melalui Permen kan? Dan itu sedang di PP dan Permendikbud ya?
Ya, PP khususnya memang berkaitan dengan mekanisme pendanaan untuk perguruan tinggi negeri yang berstatus badan hukum. Ya. Sedangkan bagaimana satuan biaya pendidikan yang terkait dengan tadi dikatakan tarif yang bisa di charge ke mahasiswa itu akan diatur dalam Permendiknas. Nah, ide paling tidak karena saya juga terlibat dalam tim untuk menyusun satuan biaya pendidikan yang nanti akan menjadi input untuk Permendiknas tersebut. Idenya adalah sebagai berikut. Akan ada yang disebut dengan satuan biaya operasional untuk pendidikan tinggi yang kita sadari itu tidak bisa across the board satu angka untuk semua. Jadi itu per program studi gitu. Program studi A mungkin lebih mahal daripada program studi B. Nah, dari angka tersebut itu nanti akan ditetapkan perguruan tinggi men-charge ke mahasiswanya itu maksimum berapa, sisanya itu akan di-cover oleh pemerintah gitu ya. Semampunya mahasiswa berapa gitu, mampunya mahasiswa berapa? Ada dua sisi sebetulnya. Di satu pihak kalau kita lihat undang-undangnya memang sudah disebutkan bahwa pembebanan terhadap mahasiswa itu harus sesuai dengan kemampuan kan. Jadi tapi di samping itu bukan sky is the limit. Pemerintah akan membuat cap dan sisa atau selisihnya itu akan dibayar melalui BOPTN. Sekarang sebetulnya untuk 2012 sudah mulai di-exercise biaya operasional perguruan tinggi negeri sudah mulai dialokasikan, walaupun pola perhitungannya yang 2012 belum mengacu pada seperti pengaturan undang-undang ini tadi karena permennya juga belum selesai gitu. Itu satu isu atau harapan yang bisa kita katakan kalau kita bisa mendorong bagaimana agar permen nanti itu dapat membuat pengaturan agar perguruan tinggi negeri itu tidak dapat charge semau dia sebetulnya. Karena bagi perguruan tinggi sebetulnya yang dia perlukan itu berapa biaya untuk penyelenggaraan. It doesn't matter kan bahwa ini kalau misalnya ada jaminan pemerintah akan mengcover katakanlah 100%, maka dia bisa kasih 0% kan ke mahasiswa. Tapi kalau pemerintahnya mampu misalnya mengatakan 75% yang akan di-cover, berarti 25% akan dibebankan ke peserta didik. Itu pun tidak pada level individu sebetulnya. Pada level individu juga ada lagi treatment lain bahwa akan ada mode pola-pola skema masih bantuan untuk peserta atau mahasiswa yang tidak mampu, ada beasiswa yang hanya berdasarkan atas akademik performance, dan yang tadi disebut Valdo tentang loan itu adalah skema lain yang dimungkinkan karena kita juga harus membuka peluang bahwa ada kemungkinan anak mahasiswa yang ingin mandiri dari orang tuanya walaupun orang tuanya sebetulnya sangat mampu secara ekonomi, dia mau loan, why not gitu ya. Oke, baik. Prof Chan, Valdo dan juga Prof Satrio, kita harus jeda sejenak ya. Dan buat yang ada di rumah, saya informasikan adalah siaran ini adalah siaran yang sudah kami rekam sebelumnya sehingga kami tidak bisa menerima telepon Anda secara langsung, tapi Anda bisa mengirimkan pesan singkat ke 0812 118 8181 terkait tema pada pagi hari ini. Silakan di 0812 118 8181. Jangan lupa cantumkan nama serta alamat singkat Anda. Yang berada di Balai Sidang Universitas Indonesia boleh bertanya, boleh ikut kasih masukan atau kasih pendapat seputar tema pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami.